Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita muda yang bernama Nora, yang sedang melakukan olahraga panjat tebing bersama ayahnya. Sesampainya di puncak, ayah Nora kemudian menceritakan sebuah kisah dongeng tentang raksasa batu yang hidup di pegunungan ini ribuan tahun yang lalu. Namun raksasa batu itu akan berubah menjadi sebongkah batu jika mereka terkena sinar matahari langsung. Mendengar cerita itu, tak lantas membuat Nora mempercayai cerita dongeng tersebut. Tetapi ayahnya tetap meyakinkan Nora bahwa apa yang diceritakannya itu bukanlah cerita dongeng semata. Kemudian ayahnya pun meminta kepada Nora untuk melihat pegunungan yang tepat berada di hadapannya dengan penuh keyakinan. Dan benar saja, ketika mentari pagi menyinari pegunungan itu, terlihat jelas beberapa puncak pegunungan itu menyerupai wajah seseorang. Singkat cerita 20 tahun kemudian, terlihat sekelompok orang yang sedang mencari jejak fosil dinosaurus di suatu tempat. Dan ternyata salah satu dari mereka adalah Nora, yang kini telah tumbuh dewasa. Diketahui kini Nora telah menjadi seorang ilmuwan ahli geologi, dan menjadi bagian dari penelitian jejak makhluk purbakala di negaranya. Kemudian di saat yang bersamaan, tanpa sengaja Nora berhasil menemukan fosil dinosaurus yang terkubur di dalam tanah itu selama ribuan tahun. Karena hal itu, sehingga membuat pemimpin serta teman-teman dari Nora pun merasa senang. Di tempat lain, tepatnya di daerah pegunungan, terlihat beberapa petugas perusahaan yang akan meledakkan tanah di bawah sebuah gunung. Di mana lokasi tersebut akan dijadikan sebuah terowongan jalan alternatif menuju perkotaan. Namun kegiatan itu mendapatkan penolakan dari beberapa orang pecinta alam. Sehingga mereka pun berorasi dan protes atas kegiatan perusakan alam tersebut. Namun dikarenakan proyek tersebut didukung oleh pemerintah setempat, sehingga para petugas tersebut tetap meledakkan tanah di bawah gunung tersebut. Kemudian tak berselang lama, terdengar suara raungan yang sangat keras, dan membuat tanah di lokasi proyek tersebut seperti terbongkar. Sehingga menewaskan seluruh pekerja proyek tersebut dan beberapa orang demonstran. Atas tragedi yang melanda pegunungan tersebut, sehingga membuat para pejabat pemerintahan membahas dan menyelidiki bencana tersebut. Kemudian mereka pun memutuskan untuk memanggil beberapa ilmuwan ahli geologi, untuk ikut menyelidiki penyebab terjadinya bencana di pegunungan itu. Nora yang merupakan profesor ahli geologi pun dijemput oleh pasukan militer, untuk ikut membahas masalah yang terjadi di daerah pegunungan sebelumnya. Setibanya di Istana Negara, Nora disambut oleh seorang pria bernama Andres, yang akan menemaninya selama misi investigasi tersebut. Ketika berada di ruang rapat, betapa terkejutnya Nora, ketika melihat sekumpulan pejabat berpangkat tinggi, yang duduk di ruangan tersebut. Tentu hal ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nora, karena bisa ikut bergabung bersama mereka. Saat mereka mulai membahas bencana tersebut, salah seorang petugas itu menunjukkan video rekaman dari para demonstran. Namun yang mengejutkan dari rekaman video amatir tersebut, sekilas terlihat sesosok makhluk yang menyerupai manusia raksasa. Dan penampakan itu pun dikuatkan dengan terlihatnya jejak kaki manusia yang sangat besar di lokasi itu. Tetapi pihak militer tidak langsung menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi, sebelum dilakukan investigasi. Di tempat lain, terlihat sepasang lansia, yang tinggal di lembah pegunungan yang tidak jauh dari lokasi tragedi sebelumnya. Saat pasangan lansia itu ingin melakukan makan bersama, mereka berdua pun merasakan getaran seakan ada sesuatu yang berjalan ke arahnya. Menyadari bahaya yang akan datang, lantas kedua lansia itu pun langsung bersembunyi di ruang bawah tanah. Sesaat setelah gempa bumi itu sudah menghilang, mereka berdua pun lantas keluar dari tempat persembunyiannya, untuk mengetahui tentang apa yang terjadi. Akan tetapi betapa terkejutnya lansia tersebut. Mereka mendapati rumah yang mereka tempati, kini telah hancur seakan-akan ditabrak oleh sesuatu yang sangat besar. Setelah beberapa saat, akhirnya pihak militer dan pemerintah mengetahui kejadian naas yang baru saja dialami oleh sepasang lansia sebelumnya.
Nora dan Andres yang juga mengetahui peristiwa itu pun langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Saat di perjalanan, Nora bercerita kepada Andres tentang legenda makhluk raksasa yang dulu pernah menempati pegunungan itu. Namun Nora langsung menghentikan pembicaraannya, dikarenakan ia sadar bahwa cerita itu hanyalah cerita dongeng belaka, yang dibuat-buat untuk menakuti anak-anak. Sesampainya di TKP, Nora mewawancarai kedua lansia sebelumnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kedua lansia itu menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya merasakan getaran yang semakin lama semakin kuat, hingga pada akhirnya guncangan yang sangat dahsyat itu menghancurkan rumah mereka. Dan lansia itu juga sekilas mendengarkan suara aungan yang sangat sedih. Tetapi ia yakin bahwa suara itu bukanlah suara hewan pada umumnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua lansia itu, Nora pun memutuskan untuk melihat ke daerah sekitar. Andres yang menemani Nora pun mencoba membantu Nora untuk meneliti lebih jauh. Ketika Nora melihat lubang yang sangat besar itu, menyerupai jejak kaki manusia. Lantas Nora pun teringat akan cerita ayahnya, tentang legenda makhluk raksasa yang menempati pegunungan tersebut. Nora juga berpikir mungkin ini adalah jejak milik raksasa yang dimaksud ayahnya. Kemudian Nora pun memutuskan untuk menemui ayahnya yang sudah lama ia tak jumpai. Singkat cerita, setibanya di pondok milik ayahnya, akhirnya Nora pun bertemu kembali dengan sang ayah. Saat di dalam rumah ayahnya, Nora melihat beberapa gambar raksasa yang diyakini pernah menempati pegunungan tersebut. Dan ternyata selama ini ayah Nora masih meyakini akan keberadaan makhluk tersebut. Kemudian Nora pun menjelaskan maksud dari kedatangannya. Nora juga menunjukkan rekaman video yang menangkap penampakan raksasa tersebut. Melihat itu, ayah Nora pun tidak terlalu terkejut, dikarenakan ia yang sedari dulu meyakini bahwa legenda raksasa tersebut masihlah hidup, dan bersembunyi di suatu tempat di pegunungan ini. Kemudian ayah Nora berkata, bahwa makhluk itu bernama Troll yang pernah hidup ribuan tahun yang lalu. Lalu ayah Nora mengajak anaknya beserta timnya untuk menuju lokasi jejak terakhir dari makhluk tersebut. Singkat cerita, setibanya di daerah pegunungan, ayah Nora meneliti jejak kaki Troll yang berhenti di tempat itu. Hal ini pun menjadi tanda tanya besar, mengapa jejak kaki itu hanya berhenti di tempat itu. Saat mereka saling berdebat akan peristiwa aneh tersebut, tiba-tiba saja Nora melihat terdapat kedipan mata dari bukit kecil yang berada di belakang ayahnya. Dan benar saja, ternyata itu adalah makhluk raksasa yang bernama Troll yang selama ini mereka cari. Karena hal itu, Nora, ayahnya, beserta timnya pun berusaha melarikan diri dari amukan monster raksasa tersebut. Sebelum pergi melarikan diri, mereka pun menyempatkan merekam kejadian itu dari dalam helikopternya, sehingga kejadian itu pun langsung disiarkan ke Istana Negara, agar semua anggota pemerintahan bisa melihat langsung tentang Troll atau raksasa tersebut. Setibanya di pangkalan militer, ayah Nora pun dimintai penjelasan tentang makhluk tersebut. Lalu ayah Nora pun menjelaskan, bahwa makhluk raksasa itu bernama Troll, makhluk yang berasal dari legenda pegunungan tersebut. Ayah Nora juga berkata, kemungkinan makhluk itu keluar dari tidur panjangnya, dikarenakan oleh ulah manusia yang telah merusak alam pegunungan tersebut. Tetapi seorang pejabat pemerintahan, tidak sependapat akan penjelasan ayah Nora. Sehingga ia malah menyuruh Nora dan yang lainnya untuk berhenti dari penelitian tersebut. Dan pejabat itu berkata bahwa kasus ini akan diserahkan kepada pasukan militer. Mendengar keputusan itu membuat Nora kecewa, sehingga dia pun berniat untuk kembali ke teman-temannya. Akan tetapi ayah Nora menyemangati anaknya, agar mereka pasti bisa menyelesaikan misi ini bersama-sama. Walaupun kini Nora sudah tidak diizinkan lagi untuk terlibat di misi bersama pasukan militer, tetapi Nora tetap memohon kepada Chris, agar dapat diizinkan ikut serta dalam misi tersebut. Singkat cerita, akhirnya pasukan militer telah berada di posisinya.
untuk memotong jalur perjalanan troll dan menghancurkannya. Setelah mereka menunggu beberapa lama, akhirnya makhluk raksasa itu pun muncul dari kejauhan. Sementara di markas militer, seorang pejabat militer lantas memerintahkan anak buahnya untuk segera menghancurkan makhluk tersebut dengan kekuatan penuh. Akan tetapi setelah mendapatkan rentetan tembakan bertubi-tubi, ternyata makhluk itu seperti tidak mendapatkan luka yang serius. Sehingga membuat semua orang yang menyaksikan hal ini pun dibuat terkejut. Sebab raksasa itu tidak merasakan efek apapun. Bahkan akibat serangan itu, sehingga membuat raksasa itu menjadi sangat marah, dan mulai menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Melihat kemarahan raksasa itu yang semakin brutal, lantas membuat ayah Nora bertindak, dan berusaha menenangkannya. Dikarenakan ayah Nora yang telah bertahun-tahun mempelajari makhluk itu, sehingga ia pun berhasil menenangkannya untuk sementara waktu. Namun sialnya dari suatu arah, terdapat seorang pasukan militer yang masih selamat dan langsung melepaskan tembakan ke arah raksasa itu, sehingga membuat makhluk itu pun kembali mengamuk seperti sebelumnya. Karena kejadian itu, sehingga membuat ayah Nora pun harus tewas dikarenakan amarah dari troll tersebut. Saat di detik-detik terakhir hidupnya, ayah Nora menyebutkan dua kata, yaitu Istana Raja. Kemudian Nora pun bertanya kepada ayahnya, tentang apa maksudnya dari ucapan ayahnya itu. Tetapi belum sempat ayahnya menjawab, ayahnya pun malah menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah insiden kematian ayahnya, Nora pun semakin bersemangat untuk meneliti makhluk tersebut, dan melanjutkan perjuangan mendiang ayahnya. Setelah memeriksa semua catatan penelitian milik mendiang ayahnya, akhirnya Nora pun menemukan informasi jika troll ini tidak pernah berkeliaran saat matahari terbit. Menurut legenda, troll ini sangat tidak menyukai suara lonceng gereja. Dikarenakan ribuan tahun yang lalu, troll selalu menghancurkan setiap gereja yang ia temui. Dan ia juga akan berubah menjadi batu selamanya jika troll terkena sinar matahari. Menurut cerita dongeng, ribuan tahun yang lalu troll hidup dan berperang melawan pasukan salib. Tetapi keberadaan dan kebenaran tentang troll tidak disebarluaskan oleh pemimpin gereja di waktu itu. Singkat cerita, di markas militer, Nora memberikan informasi kepada para pejabat tersebut tentang kelemahan troll. Nora berkata bahwa makhluk itu kemungkinan besar dapat dikalahkan dengan suara lonceng gereja. Awalnya para pejabat itu sedikit meragukan atas pernyataan Nora, namun dikarenakan selama ini Nora dan ayahnya sedikit membantu pihak militer, sehingga para pejabat itu pun mengizinkan Nora untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan. Singkat cerita, di tempat lain, ternyata troll kini kembali muncul di suatu pemukiman penduduk. Pihak militer yang juga telah melacak makhluk itu sebelumnya, kini sudah berada di tempat itu untuk melawan makhluk tersebut. Awalnya makhluk raksasa itu pun merasa kesakitan, dikarenakan suara lonceng yang dibawa beberapa helikopter tersebut. Namun usaha militer tersebut pun kurang efektif untuk melumpuhkan makhluk tersebut. Troll yang kini menjadi sangat marah, ia pun berhasil mengalahkan beberapa helikopter tersebut. Saat salah satu helikopter itu jatuh dan akan menimpa seorang bocah di bawahnya, raksasa itu pun lantas menangkap helikopter tersebut, sehingga nyawa bocah itu pun terselamatkan. Nora dan Chris yang juga berada di helikopter itu pun menyaksikan bahwa makhluk itu berusaha menyelamatkan nyawa bocah tersebut atas serangan makhluk raksasa itu, sehingga seluruh dunia pun mulai mengetahui dan menyiarkan tentang tragedi tersebut. Saat di markas militer, Nora menjelaskan kepada Perdana Menteri bahwa sebenarnya makhluk itu bukanlah makhluk yang kejam seperti yang diberitakan. Akan tetapi manusialah yang telah mengusiknya sehingga makhluk itu berbuat demikian. Nora juga berpendapat bahwa mereka harus memikirkan cara lain untuk mengendalikan makhluk tersebut dan membuatnya kembali tidur seperti sebelumnya.
Akan tetapi pendapat Nora ditolak mentah-mentah oleh Ibu Menteri. Dan kembali menegaskan bahwa kini Nora telah dikeluarkan dari misi tersebut, dikarenakan Nora yang berusaha menghalangi pihak militer untuk membunuh makhluk itu. Saat Nora dan Andres akan pergi dari markas militer itu, Andres teringat suatu tempat, yang dahulunya merupakan istana raja di zaman dahulu. Mendengar penjelasan itu, Nora pun meminta Andres untuk segera mengantarkannya ke tempat tersebut. Setibanya di lokasi tujuan, mereka pun dihadang oleh penjaga istana itu dan berusaha mengusir mereka. Namun di saat yang bersamaan, muncul seorang pria yang mengaku sebagai pemilik istana raja tersebut, dan langsung menyambut kedatangan Nora. Ternyata orang itu sangat mengenali Nora dan ayahnya, sehingga ia pun mempersilahkan Nora dan Andres untuk masuk. Kemudian Nora menjelaskan maksud kedatangannya. Dikarenakan ia yang mencari petunjuk seperti yang dikatakan ayahnya. Lalu pemilik dari istana raja itu pun menyadari, jika yang dimaksud oleh mendiang ayah Nora adalah peninggalan troll. Kemudian orang itu pun menunjukkan kepada Nora rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari dunia luar. Dan benar saja, di dalam istana raja itu terdapat fosil-fosil dari tubuh troll yang tewas ribuan tahun yang lalu. Pemilik istana raja itu pun menjelaskan, jika tempat ini dahulunya adalah istana dari troll. Pemilik istana ini terpaksa menyembunyikan semua ini, dikarenakan agar pemerintah tidak menyalahgunakan peninggalan dari troll. Nora yang kini menyadari apa yang dikatakan ayahnya selama ini tentang makhluk troll adalah suatu kebenaran. Ia pun juga meyakini bahwa cara membunuh troll adalah dengan sinar matahari. Kemudian Nora pun berusaha menghubungi Chris, dan menyusun rencana agar dapat mengalahkan troll. Kemudian Nora juga mengambil salah satu fosil tengkorak milik troll, agar dapat memancing makhluk tersebut dan membawanya ke tempat yang telah direncanakan. Sementara di tempat lain, pihak militer juga telah mempersiapkan serangan nuklir, untuk menghancurkan makhluk tersebut. Dan pihak pemerintah juga telah berhasil mengungsikan seluruh penduduk kota, agar dapat terhindar dari ledakan senjata nuklir yang sebentar lagi akan mereka gunakan. Sementara monster raksasa tersebut, kini telah sampai di kota itu dan menuju ke istana raja, tempat di mana para leluhurnya dimakamkan. Sementara Nora yang juga telah menunggu kedatangan monster tersebut, kini mulai untuk menjalankan rencananya. Akhirnya usaha yang dilakukan Nora berjalan dengan baik, dan membuat monster tersebut selalu mengejarnya. Saat mereka sedang dikejar oleh monster itu, tanpa sengaja tengkorak fosil troll pun terlepas, sehingga monster itu pun berhasil mendapatkan tengkorak leluhurnya. Namun dikarenakan ketidaksengajaan, tengkorak itu pun terjatuh dari genggamannya dan akhirnya hancur. Karena hal tersebut, sehingga membuat makhluk raksasa itu pun menjadi sangat marah, dan berusaha melampiaskan kemarahannya kepada Nora dan Chris. Menyadari akan hal itu, sehingga Nora pun memutuskan untuk kabur dari amukan makhluk raksasa itu. Dengan sekuat tenaga akhirnya Nora pun berhasil memancing makhluk troll itu ke tempat yang sudah direncanakan. Sehingga pasukan militer yang sudah bersiap-siap di tempat itu langsung menyalakan beberapa lampu sinar ultraviolet, yang membuat raksasa itu pun merasakan kesakitan. Sementara pesawat pengebom, yang juga sudah mendekati makhluk raksasa itu pun mulai melakukan prosedur penembakan rudal nuklir. Namun dikarenakan pilot itu juga melihat keberadaan sekelompok orang di dekat monster itu, sehingga misi peluncuran rudal nuklir pun dibatalkan. Nora yang melihat makhluk itu merintih kesakitan pun tidak tega, sehingga ia pun memutuskan untuk mematikan lampu tersebut. Kemudian Nora pun menghampiri raksasa itu dan berteriak, agar raksasa itu segera pergi kembali ke daerah pegunungan, dikarenakan sebentar lagi sinar matahari yang akan segera muncul. Namun di saat yang bersamaan, sinar matahari itu pun mulai muncul, sehingga membuat raksasa itu pun kembali merasakan sakit yang luar biasa. Dan benar saja, tubuh makhluk raksasa itu pun kini mulai berubah menjadi batu, seperti apa yang dikisahkan di dalam cerita dongeng. Karena hal itu, Nora pun merasa bersedih, dikarenakan makhluk itu yang kini menjadi batu untuk selamanya. Dan film pun berakhir.